Usia Marni semakin tua, Banyumata pun akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik di daerah Majalaya dan harus berpisah dengan Marni karena Banyumata tinggal di anak Marni yang laki-laki paling besar. Sementara Marni tinggal di anak perempuan Marni di daerah Lembang. Namun sebelum sampai 1 bulan Banyumata bekerja, Marni mengalami kecelakaan, tertabrak motor yang membuat kaki sebelah kirinya tidak normal lagi untuk berjalan. Betapa sedihnya Banyumata saat mengetahui peristiwa yang terjadi pada Marni ibunya. Setelah kaki Marni bisa lagi berjalan meskipun nampak sakit, Marni tinggal dengan Banyumata di rumah anak laki-lakinya di daerah Majalaya. Banyumata pun merasa bahagia bisa kembali berkumpul dengan Marni. Begitu juga dengan Marni, ada perasaan lega di hatinya karena Banyumata sudah bekerja. Usai sudah tugas Marni membesarkan semua anak-anaknya dengan perjuangan yang tak mengenal lelah sebagai seorang janda yang hebat luar biasa. Menginjak usia 25 tahun, Banyumata mengenal seorang gadis yang baik dan cantik bernama Nurul. Banyumata pun jatuh cinta pada Nurul dan mengungkapkan isi hatinya. Meskipun usia Nurul saat itu baru 14 tahun, tak disangka Nurul pun menerima cinta Banyumata. Betapa bahagianya Banyumata mempunyai seorang kekasih. Untuk membuktikan keseriusan cintanya, Banyumata mengajak Nurul untuk bertunangan. Nurul pun tidak keberatan, namun semua tergantung keputusan dari ibu dan kakak Nurul yang perempuan. Karena ibu Nurul juga seorang janda dan kakak perempuan Nurul pun belum menikah. Ibu Nurul pun menyetujui jika Banyumata dan Nurul bertunangan terlebih dahulu. Namun belum ditentukan kapan waktunya. Banyumata dan Nurul semakin larut dalam keindahan cinta. Hari-hari Banyumata semakin terasa berarti dengan hadirnya Nurul dalam hidupnya. Bisa dibilang Banyumata mabuk kepayang, ingin selalu bertemu dan dekat dengan Nurul. Saat sedang bekerja pun, yang terbayang dalam benak Banyumata hanyalah wajah dan senyuman Nurul. Saat itu, hari Sabtu, Banyumata siap-siap menerima upah kerjanya untuk 1 minggu. Karena di tempat Banyumata bekerja, pembayaran upah itu 1 minggu 1 kali. Dengan penuh semangat, Banyumata pun segera pulang dan memperlihatkan upah kerjanya pada Marni ibunya, agar Marni merasa bangga padanya. Menjelang Sabtu malam minggu, Banyumata bersiap-siap untuk pergi menemui Nurul di rumahnya. Namun ternyata Nurul tidak ada di rumahnya. Kata ibunya, Nurul ada keperluan ke rumah saudaranya dan akan tinggal di sana selama 1 minggu. Dengan perasaan kecewa, Banyumata pun kembali ke rumah, membawa kerinduan yang menyesak dalam dada. Rasa rindu Banyumata pada Nurul membuat Banyumata gelisah. Untuk menghilangkan rasa kecewa karena Nurul pergi tanpa memberi kabar padanya, Banyumata keluar dari rumah
menemui Riki, teman barunya yang sedang nongkrong. Setelah bosan nongkrong, Banyumata ikut pulang ke rumah Riki. Tanpa disengaja, Banyumata melihat seorang perempuan yang berada di rumah Riki. Ternyata itu kakak Riki yang belum pernah Banyumata lihat sebelumnya. Banyumata pun meminta Riki agar mengizinkannya untuk berkenalan dengan kakaknya. Sebut saja nama kakaknya Riki itu Windy. Banyumata memberanikan diri mengajak Windy ngobrol-ngobrol untuk menghilangkan rasa kesal pada Nurul yang pergi tanpa memberitahu Banyumata sebelumnya. Malam itu pun dihabiskan Banyumata dan Windy untuk saling mengenal lebih jauh. Ternyata Windy adalah seorang perempuan yang tertutup selama ini terhadap laki-laki. Meski usianya telah menginjak 20 tahun, Banyumata adalah laki-laki pertama yang bisa masuk ke dalam hati Windy. Entah apa yang diucapkan oleh Banyumata malam itu kepada Windy. Yang jelas, Windy merasa jika Banyumata mempunyai perasaan lebih terhadapnya. Di dalam keluarganya, Windy adalah seorang anak perempuan paling besar. Dia mempunyai 3 orang adik laki-laki. Riki adalah adik Windy yang paling besar. Tanpa sepengetahuan Banyumata, orang tua Windy ternyata ada harapan jika Banyumata serius terhadap Windy. Sementara Banyumata tidak menyadari akan hal tersebut, karena pada malam itu apa yang diucapkan Banyumata terhadap Windy hanya sekedar rayuan gombal Banyumata yang sedang merasa kesal pada Nurul kekasihnya. Maka setelah Nurul kembali pulang dari rumah saudaranya, Banyumata seperti biasa menemui Nurul dan serius merencanakan kapan Banyumata dan Nurul akan bertunangan. Banyumata pun mulai berbicara pada Marni ibunya dan kakaknya jika Banyumata punya keinginan untuk bertunangan dengan Nurul. Namun Banyumata sangat kaget ketika ibu dan kakaknya tidak menyetujui keinginan Banyumata untuk bertunangan dengan Nurul. Malahan Marni ibunya dengan suara yang penuh harap mengungkapkan keinginannya jika lebih baik Banyumata menikah dengan Windy. Dalam kebingungannya, Banyumata bertanya kepada ibunya, kenapa tiba-tiba Marni ibunya berharap agar Banyumata menikah dengan Windy. Sementara secara pribadi Banyumata telah sepakat dengan Nurul dan ibunya akan melaksanakan tunangan. Tidak banyak penjelasan yang Marni ucapkan pada Banyumata. Marni hanya bilang, jika memang Banyumata sayang padanya, menikahlah dengan Windy. Karena Marni merasa malu dengan kebaikan ibunya Windy. Banyumata pun mulai sadar akibat dari tidak mampunya mengendalikan rasa rindu pada Nurul yang membuatnya kesal hingga bermain-main dengan perasaan seorang perempuan, yaitu Windy. Kini Banyumata harus menentukan sebuah pilihan. Meskipun dalam pilihan tersebut tetap akan ada hati yang tersakiti. Banyumata pun meminta waktu pada Marni ibunya untuk memikirkan apa yang diinginkan oleh Marni. Dalam hati kecil Banyumata, tetaplah Nurul yang diinginkannya. Namun, akibat perbuatannya sendiri, Banyumata berada dalam kebingungan yang luar biasa.